bangkit suatu gerakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Situ mereka hanya menjelaskan itu gerakan moral. Kalau gerakan moral menurut saya tidak ada artinya. Gerakan aksi itu, apalagi menyelamatkan Indonesia, itu konkret apa yang mau diselamatkan Indonesia itu. Kalau kita misalkan Indonesia itu sebagai kapal, berarti kapal Indonesia ini mau tenggelam atau bocor atau gimana. Nah, jadi kalau melihat bahwa Indonesia sebagai kapal itu terlalu berat, muatannya sudah tenggelam. Beratnya karena utang terlalu banyak, berat Indonesia menanggung. Kalau tidak bisa menyelamatkan utang ini, kita akan dijajah Cina. Kalau utang itu mayoritas Cina. Kedua, banyak korupsi menjalela. Seperti kasus Cina itu, Joko Chandra itu. Kemudian banyak orang-orang Cina, apakah TKI Cina, apakah investor Cina dan segala macam, itu semua Cina. Nah, kemudian intel Cina seperti kasus ke Irian itu kan mengadu domba kan antara Indonesia dengan Cina. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini Cina sedang melancarkan proxy war terhadap Indonesia. Proxy war itu adalah satu kekuatan yang menggunakan kekuatan ketiga untuk melumpuhkan Indonesia. Apa kekuatan ketiga itu? Ya seperti kekuatan intelijen, kekuatan narkoba, moral generasi muda, itu semua sebagai gerakan proxy war. Proxy war ini bukan sebagai perang frontal. Kalau perang frontal itu kan konvensional, tentara ini masuk negara ini, tentara negara ini berperang, ya. Itu terkenal dengan asymmetric war, seperti tidak berimbang, negara yang banyak tentaranya dengan negara lemah militernya. Nah itu. Nah sekarang ini Cina mengajarkan kita dengan proxy war, memberi utang, memberi investor, menguasai kekuatan partai politik, menguasai politik Indonesia, partai Indonesia, seperti yang sekarang dialami, di mana PDI menjadi sarang daripada komunis itu. Nah ini, dan Jokowi sendiri dinyatakan bahwa sebagai alat partai, petugas partai atau PDI. Oleh karena itu, siapa sebenarnya Jokowi ini, presiden Indonesia atau PDI? Nah inilah mestinya yang harus diselamatkan. Menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Dan kemudian menyelamatkan dari perjuangan moral. Memang moral Indonesia sudah rusak, korupsi, manipulasi. Tetapi ujungnya tanggung jawab siapa? Kenapa negara ini moralnya rusak, hancur? Itu karena di tangan presiden. Presiden lah penanggung jawab tunggal dari satu negara. Karena dialah yang menentukan hitam putih negara ini, yaitu di tangan Jokowi sekarang. Seperti pengalaman kita udah lama. Soekarno kan orang hebat, berjasa, tetapi ya terpaksa kita turunkan. Karena keterlibatan Bung Karno membawa kekuatan komunis, Sakom itu. Pak Harto orang hebat, bukan orang hebat, tetapi terpaksa diturunkan setelah berkuasa 30 tahun. Gus Dur bukan orang tidak hebat, tapi juga diturunkan. Jadi sudah 3 presiden diturunkan oleh aksi massa. Nah sekarang ini koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu dari kehancuran. Yang saya katakan tadi, kehancuran karena banyak utang dengan Cina, kehancuran karena kehancuran moral, kehancuran karena korupsi, kehancuran masuk intelijen Cina, kehancuran akibat first war dari Cina yang menghancurkan Indonesia di dalam. Bagaimana analisis Bapak melihat ke depan kondisi Indonesia saat sekarang bila dibiarkan seperti ini? Nah, kalau ini kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tidak berhasil menyelamatkan Indonesia akan tenggelam. Kapal Indonesia akan tenggelam. Tenggelamnya apa? Ya yang menyelamatkan Cina itu. Nah, jadi kalau aksi-aksi kami, aksi mahasiswa sekarang, aksi-aksi organisasi Islam sekarang, MUI sekarang tidak bisa menyelamatkan Indonesia, ya Indonesia akan tenggelam, kapal Indonesia akan tenggelam. Nah, bagaimana cara menyelamatkan Indonesia? Itu kalau menurut Angkatan 66, Tritura. Nah, dulu kita menyelamatkan Indonesia dengan Tritura, bubarkan komunis, ya, recalling
100 menteri, kemudian turun harga. Sekarang ini sama. Jadi kami yang sekarang ini dan mahasiswa dan gerakan masyarakat, partai ormas, ya itu teritorial juga. Sama Sama tuntutannya. teritorial, cuma beda namanya. Kalau dulu membubarkan PKI, komunis, sekarangnya menolak HIP, haluan ideologi Pancasila, yang juga di komunis, dijalankan oleh PDI. Kalau dulu retolling 100 menteri, sekarang ini maksudkan Jokowi. Karena ini juga Jokowi diturunkan karena Mahkamah Agung saja menyatakan bahwa itu tidak sah Jokowi menjadi presiden itu. Jadi tidak pantas dia menjadi presiden. Jadi harus dimaksudkan. Yang ketiga, turunkan harga. Harga sekarang ini lebih dari zaman dulu. Ya. Sekarang harga tidak karuan. Harga hasil industri kita, ya, kita tidak tertentu nilainya. Nah, oleh karena itu kita dalam menurunkan harganya benar-benar penyelamatan sandang pangan yang menjadi pokok dari kehidupan bangsa kita. Kaitannya dengan sekarang sedang mewabah virus corona, apakah ini juga dimanfaatkan sebagai situasi yang sengaja ada beberapa pihak yang ingin mengeruk keuangan negara? Nah, saya menilai COVID-19 ini adalah proxy war dari China. Perang dari yang dalam China, proxy war itu, yaitu menggunakan kolonial untuk menghancurkan Indonesia. Nah, itu proxy war. Jadi kekuatan satu negara untuk menghancurkan negara lain menggunakan kekuatan ketiga. Kekuatan ketiganya itu corona ini. Nah, jadi analisis Bapak sebenarnya virus corona itu permainan Cina, itu permainan Cina ini. Sengaja ya, proxy war itu. Proxy war. Jadi ya sebagai alat yang ketiga atau alat yang digunakan Cina untuk menghancurkan Indonesia. Itu namanya proxy war. Itu corona ini sampai narkoba dan segala macam itu. Kalau ini dibiarkan, apa dampak yang akan terjadi, Pak? Kalau ini adalah perang yang sengaja dibuat oleh Cina untuk proxy war ini lebih berbahaya dari perang frontal, perang konvensional. Kalau perang konvensional itu tentara yang berontak. Umpamanya kita Amerika dengan Cina, itu sama-sama kuat. Itu namanya perang konvensional. Kalau ada lagi ada 3 macam perang asimetris. Kalau kita dengan Cina, jadi tidak seimbang, asimetris, yaitu Cina kuat militernya, kita kuat, kita pasti kalah. Nah, caranya kita harus melawan dengan gerilya. Tapi bagaimana kita mau melawan dengan gerilya? Dia Cinanya sudah masuk. Dan yang kedua hibrida, perang hibrida, yaitu perang frontal juga, tapi menggunakan gabungan dari perang-perang tadi. Nah, kita sekarang ini sudah menjadi arena proxy war dari Cina dengan menggunakan alat virus corona, narkotika, hutang dan segala macam, investasi, infrastruktur dan segala macam. Itu Cina masuk, tenaga kerja masuk, itu sudah proxy war. Ya, bukan sekedar lembaga kerja, itu proxy war untuk menghancurkan Indonesia. Nah, itu dampak yang paling buruk dengan perang seperti itu, Pak, apa yang? Perang yang paling buruk ya Indonesia dijajahin. Seperti Angola, seperti Tibet, seperti Egon dan segala macam itu, kita menjadi negara yang Cina. Dan tidak untuk kemungkinan bisa juga begitu, Pak? Ya bisa, bukan lagi sudah bisa begitu. Dan contoh sudah membuktikan. Sudah ada banyak negara Afrika, kemudian yang Egon sendiri, Tibet dan segala macam. Nah itu, dan sudah banyak. Itu. Nah oleh karena itu Mahathir waktu berkuasa kemarin, berapa tahun kemarin, langsung investor Cina diusir dari Malaysia. Nah ini kehebatan Mahathir. Nah kita malah menghapus visa masuk Indonesia oleh Cina. Jadi orang Cina bebas masuk ke Indonesia, tidak perlu pakai visa. Nah ini kan satu kejahatan. Memang negara asing masuk ke negara asing lain lagi itu ada visanya, tapi orang Cina masuk ke Indonesia tidak pakai visa. Nah ini.
Amanat terakhir bagi umat Islam, Pak, menghadapi situasi seperti ini. Ya, amat terakhir bagi umat Islam yaitu mensukseskan Tritura itu. Itu tidak ada lain. Itu sudah berpengalaman menyelamatkan Indonesia dari kehancuran pada masa Orde Lama, menyelamatkan Indonesia dari kehancuran zaman Orde Baru, rezim Soeharto, dan menyelamatkan Indonesia dari rezim Gus Dur. Nah, itu dengan Tritura. Gitu. Nah, sekarang ini semua gerakan harus mencari ke sana. Jangan hanya moral, nggak apa moral. Cukup pada mubalik aja moralnya. Cukup di masjid saja. Ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu beraksi. Kalau mereka hanya ngomong saja ya sudah aja bubar.